Penyuluh pertanian. 1. Seorang penyuluh pertanian sedang melakukan analisis sistem usaha tani di sebuah desa. Metode apakah yang paling tepat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang dalam sistem tersebut? A. Analisis SWOT. B. Participatory Rural Appraisal atau PRA. C. Analisis rantai nilai. D. Farming Systems Research and Extension atau FSRE. E. Rapid Rural Appraisal atau RRA. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Farming Systems Research and Extension atau FSRE adalah metode yang paling tepat untuk menganalisis sistem usaha tani secara komprehensif. Metode ini menggabungkan penelitian dan penyuluhan untuk memahami kompleksitas sistem pertanian, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam program intensifikasi padi, seorang penyuluh pertanian menemukan bahwa hasil panen petani masih di bawah potensi genetik varietas yang digunakan. Faktor apakah yang paling mungkin menjadi penyebab utama? A. Kekurangan unsur hara mikro. B. Serangan hama wureng batang coklat. C. Penggunaan benih tidak bersertifikat. D. Manajemen air yang tidak tepat. E. Aplikasi pupuk yang tidak berimbang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa aplikasi pupuk yang tidak berimbang sering menjadi faktor pembatas utama dalam produksi padi. Meskipun faktor lain juga berpengaruh, pemupukan berimbang sesuai kebutuhan tanaman dan kondisi lahan merupakan kunci untuk mencapai potensi hasil optimal. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penyuluh pertanian diminta untuk memperkenalkan teknologi pertanian presisi kepada petani kecil. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam implementasi teknologi ini? A. Kurangnya dukungan pemerintah. B. Resistensi petani terhadap perubahan. C. Keterbatasan akses internet di pedesaan. D. Biaya investasi awal yang tinggi. E. Kurangnya keterampilan digital petani. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa biaya investasi awal yang tinggi merupakan tantangan utama dalam implementasi teknologi pertanian presisi, terutama bagi petani kecil. Meskipun faktor lain juga berperan, aspek finansial sering menjadi penghalang utama adopsi teknologi baru di kalangan petani kecil. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang penyuluh pertanian mengamati gejala daun padi menguning dan menggulung pada sebagian besar tanaman di suatu area. Berdasarkan gejala tersebut, apa diagnosis paling mungkin? A. Kekurangan unsur nitrogen. B. Serangan virus tungro. C. Cekaman kekeringan. D. Keracunan besi. E. Serangan penggerek batang padi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala daun menguning dan menggulung merupakan indikasi kuat serangan virus tungro pada tanaman padi. Virus ini ditularkan oleh wureng hijau dan dapat menyebabkan kerugian hasil yang signifikan jika tidak ditangani dengan tepat. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani, penyuluh pertanian merekomendasikan diversifikasi usaha tani. Apa strategi diversifikasi yang paling tepat untuk petani padi lahan sempit? A. Integrasi tanaman ternak. B. Rotasi tanaman padi palawija. C. Budidaya tanaman hortikultura bernilai tinggi. D. Pengembangan agrowisata. E. Budidaya tanaman perkebunan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa integrasi tanaman ternak merupakan strategi diversifikasi yang paling tepat untuk petani padi lahan sempit. Sistem ini memungkinkan pemanfaatan lahan dan sumber daya yang optimal, meningkatkan efisiensi penggunaan input, dan memberikan sumber pendapatan tambahan dari produk ternak. Kita masuk soal berikutnya. 6. Penyuluh pertanian menghadapi resistensi dari petani dalam adopsi varietas padi tahan wureng. Pendekatan apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan subsidi benih. B.
Melakukan demonstrasi plot. C. Menerapkan sanksi administratif. D. Mengadakan pelatihan teknis. E. Melakukan kampanye media massa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan demonstrasi plot adalah pendekatan paling efektif untuk mengatasi resistensi petani terhadap adopsi teknologi baru. Dengan melihat langsung kinerja varietas tahan wureng di lapangan, petani dapat membandingkan dan menilai manfaatnya secara objektif, meningkatkan kepercayaan dan kemauan untuk mengadopsi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang penyuluh pertanian diminta untuk mengevaluasi efektivitas program penyuluhan yang telah dilaksanakan. Indikator apakah yang paling tepat digunakan untuk mengukur keberhasilan program tersebut? A. Jumlah petani yang mengikuti pelatihan. B. Frekuensi kunjungan lapangan penyuluh. C. Tingkat adopsi teknologi oleh petani. D. Jumlah materi penyuluhan yang disampaikan. E. Kepuasan petani terhadap layanan penyuluhan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tingkat adopsi teknologi oleh petani merupakan indikator paling tepat untuk mengukur efektivitas program penyuluhan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana petani telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari penyuluhan dalam praktik usaha tani mereka. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam rangka adaptasi perubahan iklim, penyuluh pertanian merekomendasikan penggunaan varietas padi yang toleran kekeringan. Apa faktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan varietas tersebut? A. Potensi hasil tinggi. B. Umur panen pendek. C. Resistensi terhadap hama utama. D. Kesesuaian dengan preferensi pasar lokal. E. Efisiensi penggunaan air. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa efisiensi penggunaan air merupakan faktor kunci dalam pemilihan varietas padi toleran kekeringan. Meskipun faktor lain juga penting, kemampuan varietas untuk menghasilkan panen yang baik dengan input air yang lebih sedikit adalah karakteristik utama yang diperlukan dalam kondisi perubahan iklim. Kita masuk soal berikutnya. 9. Penyuluh pertanian mengobservasi penurunan drastis populasi serangga penyerbuk di area pertanian intensif. Apa rekomendasi paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Meningkatkan penggunaan pestisida sistemik. B. Mengintroduksi koloni lebah madu. C. Mengimplementasikan sistem pertanian terpadu. D. Merotasi tanaman dengan tanaman penutup tanah. E. Menerapkan pengendalian hama terpadu atau PHT. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT merupakan rekomendasi paling tepat untuk mengatasi penurunan populasi serangga penyerbuk. PHT mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mendukung konservasi serangga bermanfaat termasuk penyerbuk. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang penyuluh pertanian diminta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk pada tanaman jagung. Teknologi apa yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut? A. Penggunaan pupuk slow release. B. Aplikasi pemupukan berdasarkan peta kesuburan tanah. C. Inokulasi mikroba pelarut fosfat. D. Penggunaan sensor klorofil untuk menentukan dosis nitrogen. E. Penerapan sistem vertigasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan sensor klorofil untuk menentukan dosis nitrogen merupakan teknologi paling efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk pada tanaman jagung. Teknologi ini memungkinkan aplikasi pupuk nitrogen yang presisi sesuai dengan kebutuhan aktual tanaman, mengurangi pemborosan dan potensi pencemaran lingkungan. Kita masuk soal berikutnya.